Ruby. Yeay. Pak Anton, yes. Apa kabar? Pak Ruby, saya suka. Di belakangnya sekarang saya bisa lihat nggak terbalik. Berkat ide dari Pak Anton, input dari Pak Anton. Jadi kita harus turutin. Inputin Pak Anton, dituruti. Thank you, Pak Anton. Teman-teman lihat ya, di belakang ada tulisannya Ruby Herman. Itu adalah YouTube-nya juga Ruby Herman, Instagram-nya juga Ruby Herman, akunnya juga, akun banknya juga Ruby Herman ya. Teman saya akan off-kan di komen. Nanti saya akan berbagi waktu untuk kita tanya jawab gitu ya. Pak Ruby. Wow, keren. Yes, Pak Anton. Ya, Pak Ruby, saya senang sekali kalau ngobrol dengan Pak Ruby gitu ya. Membuat rambut saya berdiri. Which rambut saya nggak ada. Tapi rambutnya Pak Ruby sudah berdiri gitu ya. Wah, seru. Pak Ruby. Iya, Pak. Yes. Saya terinspirasi. Per hari ini saya bikin Insta Story setiap hari itu ada 4, Pak Ruby. Saya sampai kadang-kadang bingung, bisa nggak saya memanage-nya gitu ya. Tapi saya ngelihat Pak Ruby, terinspirasi dari Pak Ruby gara-gara kemarin ngasih list itu. Begitu banyak listnya tiap hari. Saya bilang, anak muda aja nih masih bisa, masa saya yang lebih tua nggak bisa gitu ya. Wah. Terus Pak James Kui, tiap hari itu dari pagi sampai malam ya Pak James Kui juga ya. Saya lihat, waduh, benar juga nih. Kenapa? Paling tidak kita harus saling mengisi, saling menyemangati. Saya baru ini adalah hari yang ketiga, udah 2 hari saya sudah bicara dengan 4 bintang tamu. Saya makin semangat dari sehari 2 kali jadi 3 kali. Hari ini saya memutuskan jadi 4 kali. 4 kali itu apa? Pagi jam 9 soal travel, jam 10 dan jam 2 soal segala macam, restart your business, game changer, dan setiap malam jam 8 malam, nanti Pak Ruby juga jadi mentor ya. Pak Ruby ini sebagai salah satu mentor yang luar biasa sekali, serba bisa, dan saya pikir mungkin tidak banyak mentor yang seperti kayak Pak Ruby. Palu gada, mau apa ada gitu ya. Tapi keren. Nggak semua orang bisa, benar ya. Ini bukan cuma muji karena saya nggak kenal. Saya justru kenal Pak Ruby. Jadi saya merasa ini luar biasa sekali. Nggak banyak mentor yang jago satu. Tapi kayak Pak Ruby ini segala macam bisa. Sampai punya TV program tentang nyanyi. Waduh, luar biasa. Oke, Pak Ruby, saya mau kasih ilustrasi dulu sebagai pembukaan. Saya melihat bahwa apa yang terjadi selama program work from home itu mempunyai dampak terhadap perilaku pembeli dan penjual ternyata berubah. Saya selalu kasih contoh bahwa istri saya terinspirasi dengan istri saya yang minggu pertama adalah stres. Stres kenapa? Karena nggak bisa ke pasar. Biasa beli ke pasar. Ya nggak setiap hari ke pasar, tapi kalau istri saya nggak ke pasar, asistennya pergi udah tahu. Beli ya ikan, udah tahu ikan yang di mana, yang jual ikan yang di pojok misalnya, kan itu udah tahu. Beli ikan apa di sebelah mana, beli ayam kampung yang sebelah mana udah tahu. Beli tahu pong sebelah mana yang enak langganan. Beli ini, beli itu udah biasa. Bayangkan Pak Ruby, minggu pertama nggak bisa ke pasar, lalu apa yang terjadi? Kita beli tukang sayur yang lewat, ternyata nggak cocok. Pakai aplikasi, go online. Anak-anak bilang go online, papi. Yes, ayo mami, go online.
Beli tahu putihnya sama, rasanya beda. Beli ayam kampung sama, namanya ayam kampung, tapi ternyata bukan ayam kampung yang kita maksudkan. Minggu kedua, Pak Ruby bisa bayangkan kalau istri saya bilang kuak ngoeng gitu kan ya, waduh, nyanyi pakai nggak ada nadanya lagi gitu kan. Apa yang kita bisa lakukan? Nggak bisa, kita stres. Lalu minggu kedua ini saya mulai research, ada nggak sih pasar yang online? Ternyata ada. Jadi Pasar Jaya, teman-teman, Bapak Ibu, kalau punya masalah yang sama dengan istri saya, dengan saya, yaitu pengen belanja ke pasar yang biasa langganan, ya udah cari Pasar Jaya di Instagram. Ternyata mulai keluar urutan nomor dan yang menarik adalah saya ketemu lalu saya kasih lihat, ini loh, coba. Cuma istri saya mesti teleponin satu-satu. Tukang ayam ada nomornya, tapi nggak tahu tukang ayam sebelah mana, tukang tahu sebelah mana. Ya. Singkat cerita adalah minggu ketiga damai sentosa. Saya bisa pesan, saya suka, nih mau pesan ini, oh iya, udah biasa dia sekarang. Kenapa? Karena udah tahu belinya ke siapa. Bayangin ya, kayak kemarin malam, ini real story. Kemarin malam, mantu saya bilang, nih, pengen bikin panggang daging ya, tolong pesan. Istri saya langsung jam 8 malam, langsung WA, dan mungkin si tukang dagingnya yang langganan, nggak begitu paham lewat WA, dia telepon, Bu maunya gimana? Begini. Langsung, bayangin Pak, jam 8 malam, udah tutup. Tapi ini bisa. Kenapa terjadi begini? Karena perilaku penjual dan pembelinya berubah. Yang terjadi sekarang luar biasa. Pertanyaan adalah saya kepada istri saya, nih kalau sudah selesai nih corona, udah selesai, kira-kira Mami mau ke pasar lagi atau ke WA? Menurut Bro Ruby bagaimana? Menurut saya sih, ya ada ke pasar pasti ada lah. Mungkin rutinitas ke pasarnya ada, tapi mungkin lebih kurang karena semua bisa dilakukan by WA gitu loh. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih buat Pak Anton. Pak Anton juga mentor saya juga nih. Thank you Pak Anton. Pak Anton banyak kasih opportunity. Ya, thank you so much Pak Anton ya. Saya juga banyak belajar bisnis dari Pak Anton, dan saya juga mengucapkan thank you juga udah diajak nih untuk diajak IG Live ya, sebuah kehormatan buat saya Pak Anton, thank you so much. Saya jadi terharu, Pak Ruby ini tadi mentor yang menurut saya adalah serba bisa. Oke, pertanyaan saya tadi belum dijawab Pak. Apakah istri saya setelah virus corona selesai, istri saya akan balik ke pasar atau pakai WA? Menurut saya akan balik ke pasar, akan balik, lihat keadaan, ketemu si tukang langganan dia, ya kan? Karena pasti ada sebuah kerinduan dan melakukan aktivitas yang dulu pernah rutin kan dilakukan. Itu kan mungkin puluhan tahun ya Pak Anton ya. Itu pasti ada, tapi nanti akan cenderung berkurang setelah itu. Jadi udah lihat, karena nanti yang akan dilihat juga pastinya akan mengalami perubahan. Yang mungkin tadinya buka di sana mungkin berubah atau gimana gitu ya. Ya, dagangnya juga, yang pedagang-pedagang juga berubah karena adanya perubahan keadaan ini membuat juga keadaan berubah. Tapi yang tadi yang dilakukan oleh Pasar Jaya yang tadi lewat telepon, akhirnya kan connecting people lagi kan, connecting antara si penjual dan pembeli, di mana juga saya percaya dalam kondisi apapun, situasi apapun, bahwa kebutuhan ini pasti ada gitu kan. Kebutuhan sandang pangan itu selalu pasti ada. Ya namanya kita hidup kan pasti butuh makan, ya kan. Ya, nah itu dia gitu loh. Cuman prioritasnya aja bagaimana untuk adaptasinya gitu sih Pak Anton. Itu yang terjadi. Good. Nah, yang kita akan mulai diskusinya. Diskusinya adalah ternyata ada perubahan perilaku.
yang membuat kita restart the business. Nah, kalau udah seperti begitu, hari ini saya akan bicara dengan Pak Ruby lebih kepada soal yang Pak Ruby salah satu tekuni dengan luar biasa besarnya, yaitu properti. Menurut Pak Ruby, bisnis properti dalam keadaan seperti sekarang ini bagaimana, dan what next setelah virus selesai bagaimana? Monggo, silakan. Ya, Bantot. Thank you, Bantot. Nggak bisa dipungkiri bahwa properti salah satu sektor yang paling juga kena awal imbasnya pasti. Karena kalau tadi kebutuhan manusia, sandang, pangan, papan merupakan yang terakhir gitu kan, ya. Tapi kalau kita melihat yaitu bahwa masih ada peluang-peluang yang orang-orang yang sudah berencana, Pak Anton. Ada yang mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu rencana untuk mungkin punya properti, baik misalnya gini, Pak Anton. Ada orang yang rumahnya kekecilan gitu, dia udah dapat rezeki, ya, lalu dia ingin upgrade lah, ingin belinya dari beberapa tahun, ingin membeli rumah atau properti yang lebih luas, lebih besar, ya mungkin lagi saat-saatnya, mungkin lagi saat ini, ya, jadi itu bisa juga, ya, bisa juga. Atau juga ada yang rumahnya kegedean, Pak Anton. Rumahnya kebesaran, dia udah pikir, oh udah jual juga, mungkin sebelum lo udah jual, lalu dia lagi hunting gitu. Hunting rumah yang mungkin lebih kecilan. Itu yang terjadi. Dan yang ketiga yang saya lihat juga ada orang-orang yang lagi, kalau kemarin ini kan sempat juga belajar dari Pak Hermawan, ya, Kertajaya, bahwa ada bisnis-bisnis yang saat ini lagi booming gitu. Saat lagi kondisi ini lagi booming, dan kalau ini juga merupakan butuh juga tempat-tempat space gitu. Kayak mungkin kayak supermarket dan lain-lain yang udah di planning, ya, Pak Anton, ya. Pak, time out dulu. Kayaknya ada gangguan sinyal dari sisi Bapak. Apakah Bapak menggunakan YouTube atau apa? Karena kemarin saya pengalaman kalau di double di YouTube jadi slow. Bapak agak putus-putus. Saya hanya ini aja. Nah, ini putus-putus terus, Pak. Ya. Oke, saya coba matiin WiFi yang lainnya, ya, Pak. Oke. Ada banyak HP, saya matiin dulu WiFi yang lainnya. Oke. Biar nggak makan kuota gitu, ya, biar nggak makan ini. Oke, lanjut lagi, ya, Pak, ya. Nah, saya ulang tadi, ada orang yang tadi yang planning nih, Pak, kecil mau jadi rumah, mungkin dari beberapa tahun yang lalu, mungkin jatuhnya pas di saat-saat ini gitu kan. Dari besar pengen kecil. Terus ada juga perusahaan-perusahaan yang udah punya planning, Pak, untuk kayak perusahaan yang nggak kena imbas, ya, Pak, nggak kena imbas, tapi mereka lagi booming saat ini gitu, lagi booming, misalnya kayak konveksi, terus farmasi, kesehatan dan lain-lain itu mereka lagi booming, dan mereka emang lagi butuh nih, kayak tadi supermarket, mereka emang udah planning gitu loh, Pak, butuh gitu kan. Dan kalau planning udah butuh, dan mereka tetap mencari, tetap looking for gitu loh. Karena kayak waktu beberapa minggu lalu kan juga ada opening Indomaret, Alfamart gitu, ya, nggak apa-apa ya saya sebut brand, ya, bahwa ya emang udah terplanning, dan ini ada alokasi budgetnya yang emang harus kayak gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri yang saya bilang, ya, kalau orang-orang yang mungkin budgetnya juga lagi punya mungkin terganggu, ya, Pak, ya, budgetnya terganggu, mungkin dari sisi bisnisnya juga terganggu, dan juga mungkin dari sisi karyawan yang mungkin terganggu, mungkin akan mengurungkan niatnya, ya. Nah, tapi kita kalau selaku properti, kita coba mengarahkan kepada bisnis-bisnis atau orang-orang yang lagi butuh, Pak, gitu loh, Pak. Kita terus gali, ya kan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan, yaitu saya bersama partner saya, kita juga, ayo kita semangatin teman-teman, tim kami gitu loh, Pak. Tim kami yang ya sekarang ini juga kebanyakan work from home, sesuai dengan instruksi dari
pemerintah gitu kan, work from home. Tapi work from home-nya, work-nya kita benar-benar work gitu loh. Jadi kita ada daily meeting gitu, weekly meeting gitu kan. Nah, walaupun mungkin daily meetingnya sebentar gitu kan, tapi sebenarnya kita tahu nih, mungkin daily meetingnya juga bisa lewat sekarang kan Zoom kan ya, Zoom gitu kan, teman-teman semuanya ya, weekly meeting juga. Sekarang kita juga koordinasi dengan developer gitu loh, langkah-langkah apa nih yang kita bisa lakukan bersama-sama gitu kan. Nah, jadi yang kita lakukan sebenarnya hal-hal yang sifatnya ada terbatasan gitu loh ya, kayak work from home, keterbatasan, tapi kita coba melakukannya secara konsisten gitu Pak Anton. Jadi pertama kita bisa lakukan secara online ya kan, karena memang dari rumah tapi online ini kan kita bisa kayak sekarang ini kan tapi kita bisa ketemu ya Pak Anton ya dulu ya, makan bakmi ya gitu Pak. Ya, oke, sekarang kita lakukan secara online. Maksudnya secara online ya kita bisa juga mungkin presentasinya secara online Pak Anton. Ya. Jadi kalau ada yang minat properti kita bisa lakukan presentasi secara online. Ya, kedua juga kita bisa lakukan gencarin iklan secara online Pak Anton. Jadi kita di rumah aja tapi nggak melakukan apa-apa gitu. Ya, kita pikirkan dengan apa yang kita bisa lakukan, karena kayak tadi, yang tadi Pak Anton ilustrasi atau ceritanya bagus banget. Yang PD Pasar Jaya lakukan, dia lakukan digali tuh semua database penjual-penjual ya, lalu diketemukan dengan pembeli. Nah, ketika ketemu pembelinya happy gitu kan. Nah, sama yang kita lakukan yaitu kita kita iklankan ya kan, kita iklan ini loh, kantor sebenarnya bisa kita presentasi secara online gitu. Nah, kita iklan di portal-portal, di media-media yang merupakan portal properti Pak Anton ya. Dan nggak harus bayar juga, karena banyak juga portal-portal yang gratis gitu Pak Anton. Kedua, kita lakukan juga di media sosial. Kita bisa ya, kita bisa sharing di media sosial, kita bisa promosi juga ya kan. Kita juga bisa jelaskan di media sosial, karena media sosial juga merupakan target market juga ya. Tapi mungkin target marketnya general, tapi tetap ada orang-orang yang cari atau apa. Kita lakukan di media sosial, misalnya di Facebook, Instagram, kemudian juga YouTube ya, dan sebagainya ya. Apa yang perubahan ini kita mesti adaptasi ya. Apa yang terjadi walaupun kita work from home, kita mesti adaptasi dan kita mesti melakukannya secara rutin dan konsisten dan komitmen gitu. Ya, jadi saya mengencourage ya, saya dan partner-partner kita mengencourage teman-teman sales ya tetap melakukan hal-hal tersebut gitu. Terus ini Pak, ya, belajar untuk search engine ya, sebelumnya juga udah belajar sih. Nah, kita cari segmen mana nih? Ya, terus terang nih saya open juga ya, kita cari segmen mana atau bisnis-bisnis apa yang nggak kena imbas malahan booming. Nah, kita targetin ke sana gitu Pak Anton. Kita targetin ke sana orang-orang yang bisnisnya lagi booming ya. Kita ads juga, Facebook ads, Instagram ads, kita segmen. Kita lakukan seperti itu juga, dan kita zonain. Kita zona mungkin radius 5 sampai 10 km dari area yang kita pasarkan gitu, develop gitu. Dan ini kita juga koordinasikan dengan developer gitu. Dan developer juga happy karena kita bukan yang nyerah. Karena kita masih lihat bahwa masih ada minggu ini ada juga nih yang lagi cari ruko ya, untuk dia mau perluasan untuk apa? Pengiriman barang, Anton. Mau beli juga gitu. Jadi, wah benar. Langkah yang kita lakukan benar gitu kan ya. Itu yang kita lakukan, jadi kita Facebook ads, Instagram ads, yang dulu mungkin kita nggak lakukan itu secara rutin, atau kita nggak lakukan itu secara gencar. Ya, tapi kalau kita tahu nih pangsa pasar kita yang mana, ya kan, minimal kita mulai per segmen. Kita juga nggak kayak nyebar garam ke lautan gitu, tapi kita targeting umurnya, penghasilannya juga kita coba ini, ya kan, minatnya, dari minatnya apa kita juga
kita coba segmenin gitu loh. Kita coba kategorikan, itu yang kita. Lalu kita juga lakukan untuk menghubungi klien-klien yang lama, gitu kan. Ya, potensial klien yang lama, mungkin kita tanya apa kabar. Ini lebih ke relationship. Jadi kayak WA gitu kan, WA japri gitu kan, untuk oh ya apa kabar, gimana, lagi sibuk apa Pak, lagi kegiatannya apa, mungkin lagi mana gitu kan. Nah itu kita coba bangun relationship gitu kan ya. Dan ternyata efektif juga Pak. Ternyata pas kita lagi kemarin ada juga di ini, ternyata oh ya nih pasti kebetulan keluarga saya lagi cari rumah gitu kan, pas dan bisa melakukan transaksi gitu Pak. Ya. Nah terus kemudian juga jadi dari kita cuma menghadapin nyerah gitu kan sama keadaan gini, karena gini ya, media sekelilingnya kita diserang oleh ketakutan nih Pak ya, realitanya kan Pak ya, dengan virus ini dan lain-lain ya. Nah kemudian karena saya juga Pak Anton kenalin juga di televisi kan Pak Anton ya, di Eljon Media TV ya, kita juga promo di Eljon Media gitu kan, televisi media promo ya kan. Ini lebih ke branding ya kan, bahwa ini tetap ada kegiatan, ada yang dilakukan ya kan. Nah walaupun realitanya bahwa keadaan saat ini kan berubah, yang dulunya biasa kita pameran tanpa passing door to door gitu kan ya kan, terus udah gitu di mall biasa exhibition juga gitu kan. Ini shifting berubah ya kan, mengalami perubahan ini kita juga harus bisa beradaptasi. Nah, walaupun kita ada di rumah, tapi kita buat masing-masing teman-teman, tim kami, ya, dari Ren Property, kita buat planning. Yuk, ngapain aja nih? Gitu loh. Jadi, ini yang kita bisa lakukan. Lalu, kita juga koordinasi dengan developer. Kita juga melakukan terobosan-terobosan mungkin dari sisi pembayaran. Ya, yang bisa membuat orang-orang ini, wah, yang mungkin lagi ada dana juga, dan juga mungkin yang bisnisnya tadi nggak terganggu ya, wah mumpung ini nih ada promo, jadi kita bisa melakukan penawaran secara ya lewat online itu gitu ya, penawarannya, tapi kita udah pikirin gimana nih yang menarik nih supaya meringankan secara psikologi, beli rumah, beli properti bisa terjangkau gitu kan, ya. Nah kemudian juga, nah yang paling penting ya menurut saya itu kekuatan dari tim sales gitu. Tim sales ini ya, makanya kita tadi kekuatan tim sales ini karena ujung tombak itu ketika ujung tombaknya yakin, ketika mindsetnya benar, ketika mindsetnya dia penuh dengan antusias ya, penuh dengan semangat, jadi nggak cuma teori tapi juga ini yang dilakukan, dipraktekkan ya. Dan saya biasa kalau ketika ada penjualan closing, kita celebrate di tim gitu loh ya, closing ya. Kalau dulu saya lakukan saya pakai lonceng ya, itu closing. Kalau ini kita encourage teman-teman untuk melakukan yang penting prosesnya dulu gitu. Yang penting sekarang ini memang juga ya kurang khusus di properti, tapi dengan keadaan yang mengenakan ini, mari kita melakukan ya terobosan berbagai cara ya, yang bagus, yang bisa kena gitu kan. Nah tapi lakukan secara konsisten dan komitmen gitu, mantap. Oke, ini menarik. Ya. Dari empat bintang tamu saya ini, Pak Ruby yang kelima yang berbicara mengenai positif. Semua berbicara positif. Bayangkan ya, saya senang sekali yang kita undang itu bicaranya nggak ada satupun bicaranya adalah negatif. Aduh Pak Anton, bayangkan ya, hari pertama saya mengundang Pak Ceryatna adalah halal tourism, halal travel holiday. Dia bisnisnya travel dan dia mengatakan, saya waktu itu tanya, apakah bisnis travel sudah sunset? Dia bilang sunrise baru jam 8 pagi katanya. Kan keren banget. Jadi kita jadi bersemangat gitu ya. Nah, kalau kebetulan dari dua yang terdahulu adalah mereka juga punya bisnis
belakang, tidak fokus seperti kayak Pak Ruby yang sekarang fokusnya adalah kepada properti, salah satu bisnis yang Bapak menurut saya adalah sangat-sangat besar di property agency ini. Dan tadi Bapak mengatakan juga bahwa satu, lakukan sesuatu terus, jangan berhenti. Berarti kan ini juga positif ya. Pertanyaan saya, orang seringkali bicara online. Online itu kita tahu perlu. Pertanyaan saya adalah, kalau orang, bukankah properti ini pengen touch and feel? Orang pengen megang, pengen lihat, pengen apakah ini studio atau 2 bedroom atau landed property, lingkungannya seperti apa, kompor masaknya di mana, kamar mandinya seperti apa, menghadap kemana, dan lain sebagainya. Ini kan touch and feel-nya tidak bisa di-online kan? Menurut Bapak bagaimana? Oke, benar sekali apa yang Pak Anton bilang, benar sekali. Karena properti ini beda dengan bidang-bidang lainnya gitu kan, dengan sektor rame-rame, bukan murahan. Murahan. Murah banget, jangan lupa nanti liburan pakai TX Travel, ya kan? Thank you, pelayanannya mantap, bagus. Ya kan, kita belajar Pak, kita lihat gitu kan, kita lihat bahwa di sana itu, ya saya ngobrol gitu sama pelaku bisnis properti juga, ya bahwa rata-rata udah pada online gitu. Ya sebelumnya juga saya belajar juga di tempat lain, ya rata-rata, apalagi di China ya Pak ya itu China juga sih. Maksudnya pemilihannya secara online, apartemen atau rumah, ya mereka lakukan secara online. Sorry, kebanyakan ya itu apartemen. Ya, kalau di China itu mereka bangun rencana 1 juta tower. Itu yang terjadi, 1 juta tower yang dibangun. 1 juta unit, bukan tower, Pak. Unit ya, Pak ya? Iya, kalau Sultan 1 juta tower. Tower begini. 1 juta tower. Yes, tower, Pak. Karena kan ininya 1,4 miliar. Iya. Jadi di Cina itu 1 juta tower planningnya Pak. Bener, saya nggak salah itu. Karena ya satu tower itu mungkin kan ada 1.000 unit dan tinggal. Karena buat ini buat yang cukup besar gitu loh. Maksudnya pangsa pasarnya besar. Karena bayangin penduduknya 1,4 miliar ya penduduknya. Jadi, nah ini dia. Mereka melakukan penjualan secara online Pak. Jadi mereka udah siapin ya show unitnya, mereka udah bikin 360 derajat, 360 ya. Kita udah siapin itu ya kan. Kemudian view-nya dari lantai berapa? Lantai 10 sampai 20 view-nya kurang lebih kayak gini. Kalau hadapnya arah mata anginnya mau kemana dulu? Kan ada 4 arah mata angin kan. Ini mereka udah siapin Pak. Mereka udah lakukan secara mereka syutingnya pakai helikopter dulu. Helikopter di syuting misalnya ini 10 sampai 20 kurang lebih segini, ketinggian, berdasarkan ketinggian kan. 10 sampai 20 sampai 30 ke atas penthouse dan lain-lain gitu kan. Nah, itu sudah dilakukan, fasilitasnya ilustrasi gambar-gambar videonya udah ada, ya kan. Kayak kolam renang dan lain-lain, karena kan belum jadi, tapi dibikin ilustrasi. Jadi view bisa dibikin, show unit juga bisa dibikin. Show unit udah dibuat dulu kan. Ada yang 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom dengan layout, ada juga yang customize. Jadi depends on customer gitu Pak. Dan mereka lakukannya secara online, payment gateway, paymentnya pun secara online gitu. Tapi di Indonesia, saya rasa kedepannya bakal menuju sana, kedepannya. Tapi seenggaknya kita bisa belajar, yang bisa diterapkan. Saya sebenarnya udah menerapkan itu kurang lebih sekitar 3 tahunan ini. Lewat apa? Lewat yang saya lakukan yaitu YouTube. Ya,
Sebenarnya beberapa developer yang kami ada kerjasama sudah melakukan bikin kayak model 360 Pak. Jadi misalnya mau ke ruang tamu, kita langsung ke ruang tamu, kita bisa pakai HP atau virtual reality, kita bisa lihat ruang tamu. Terus klik dikit, jalan dikit gitu kan ya. Kita bisa lihat lagi misalnya ruang makannya atau dapurnya, kamarnya, ya kan, kamar mandi, kamar anak dan lain-lain gitu kan ya. Itu udah ada. Cuman kadang adaptasinya kan susah Pak, sulit adaptasinya, ya kan. Orang tuh pusing gitu loh, kalau pakai ini pusing gitu loh. Nah pengen nyantai duduk nonton video gitu loh. Nah jadi kayak saya bikin kayak review rumah contoh gitu loh. Di YouTube saya, jadi saya bikin seperti itu. Kita bikinin review rumah contoh, speknya apa, kamarnya kayak gimana, show unitnya seperti apa, fasilitasnya apa gitu kan. Nah bahkan yang program-program saya buat akhirnya dibuat juga di TV Pak. Waktu itu kan kita pernah juga gitu kan. Jadi dibuat juga di TV gitu kan. Dan jadi, nah ini yang terjadi. Ini supaya apa? Supaya masyarakat yang sebelum mereka datang ini lihat dulu gitu. Itu memudahkan, ya kan, dan juga bisa anggapnya gini Pak, saat kita bikin satu video lalu kita sebar, saya semua tim kami kan sebar broadcast kemana-mana kan, calon-calon prospek kan, dan ini membuat sebelum mereka datang mereka lihat dulu, dan kita bisa menjangkau calon-calon konsumen yang mungkin berada di luar kota ya, atau lagi kerjanya di luar kota, bahkan di luar negeri, bahkan pelayaran, bahkan juga TKW Pak gitu loh ya, pejuang-pejuang devisa bagi bangsa Indonesia gitu kan, mereka bekerja di luar negeri dapat ya kan, nah uangnya mereka tabung atau mereka jadikan beli properti gitu Pak. Jadi nah ini ya tetap aja ada unsur orang datangnya gitu loh Pak. Nah kondisi seperti ini kita juga adaptasi ya kan, online kita jalan, nah offline-nya gimana? Offline-nya kita edukasi bahwa di show unit kita juga menyemprotkan tiap hari disinfektan gitu Pak. Terus juga kita kasih tahu juga bahwa kayak pintu-pintu kita lap semprotin juga gitu. Terus lalu kalau tamu juga yang datang kita juga pakai pengukur suhu tubuh Pak gitu kan. Nah kemudian juga kita berikan masker kalau yang mereka nggak bawa masker gitu kan Pak. Jadi kita juga batasi gitu loh, batasi ada physical distancing juga gitu loh. Jadi secara ini memang kita mengikuti peraturan dari pemerintah gitu kan untuk physical distancing dan lain-lain gitu loh Pak. Itu yang bisa lakukan. Ini juga kalau misalnya kliennya pengen benar lihat gitu loh ya, baru kita jadwalkan ya, baru kita lakukan sosialisasi seperti itu gitu sih Pak. Oke, nah pertanyaan saya adalah sekarang kita bagi dua pasar yang bisa online dan pasar yang tidak bisa online. Kayak saya, pada waktu saya beli properti, beli apartemen, apakah beli rumah, landed property, saya pengen melihat seperti apa, menghadapnya kemana. Saya tidak bisa membayangkan. Saya sudah pernah melihat apakah itu yang namanya 360, VR, lalu yang melihat video dan lain sebagainya, tapi tetap saya tidak bisa ngambil keputusan. Pertanyaan saya adalah, apakah itu dibagi antara yang tua dan muda? Kalau di tour itu yang tua maunya adalah offline, yang muda maunya online. Gitu. Kalau di properti gimana Pak? Nah kalau menurut saya nggak bisa dipungkiri bahwa rata-rata semuanya pengen datang lihat juga Pak. Walaupun ada yang ya udah, karena udah tahu lokasinya, udah biasa sama lokasinya, udah tahu siapa pengembangnya, ya udah percaya. Tapi menurut saya itu pun sebelumnya udah dianalisa, atau sebelumnya udah keluarga yang udah datang ya, karena beli properti ini bukan keputusan yang mudah ya. Beli properti ini banyak mikirnya tuh banyak sekali gitu loh ya kan, dan mesti diskusi sama keluarga, realitanya seperti itu. Jadi maka itu saat-saat seperti ini kita tetap bangun hubungan ya, kita tetap bangun hubungan, kita tetap mengedukasi, sharing ya kan, terus keep in touch terus supaya apa,
ketika nanti mungkin momennya tiba atau waktunya tiba, dia untuk udah siap nih, keuangannya siap, mentalnya siap untuk beli properti, ya kita siap juga untuk ini gitu loh Pak. Kita siap membantu, siap mendukung gitu loh. Oke. Nah, jadi ini yang saya soundingkan juga kepada pelaku bisnis properti lainnya Pak. Karena realitanya banyak yang terjadi, pelaku bisnis properti saat ini iklaninnya produk-produk yang non properti. Ini yang terjadi. Jadi kemarin saya sempat ngobrol gitu, meeting gitu ya di teman-teman semua pelaku bisnis properti ya, apalagi saya lihat prinsipal propertinya yang melakukan seperti itu gitu. Jadi saya bilang, waduh, nggak bisa gitu dong. Kita kan fokusnya di dalam properti. Justru momen ini jangan, ya harus kita tetap gaungkan gitu ya Pak. Nah ini sih Pak. Jadi menurut saya bukannya kita bilang gini loh Pak. Menurut saya, karena yang saya lihat peluang di properti ini masih terbuka gitu loh Pak. Bukannya shutdown gitu loh Pak. Bukan shutdown. Jadi yang kita dari pengalaman selama mungkin kurang lebih hampir 4 minggu, masih terjadi transaksi. Dan kemarin kita masih buat, masih terjadi transaksi Pak. Maka karena kemarin pun kita masih ada transaksi cash keras Pak. Orang bayar cash keras. Itu saya bilang, cash keras. Ya. Cash keras, yes, that's right. Gitu kan. Jadi marketing semangat, tambah semangat lagi kan. Gitu kan Pak. Nah, jadi itu, kalau saya bilang gini, itu semua karena semua prosesnya. Hasil itu pasti ada prosesnya. Bayangin Pak, ketika kita actionnya beda, tindakan kita beda, ya, bukannya nawarin properti malah nawarin yang lain, maka hasilnya juga beda gitu loh. Setuju nggak Pak ya? Setuju. Saya membayangkan begini Pak Ruby, ada properti yang akan bikin promosi pada waktu lagi slow begini gitu ya. Siapa yang mau beli properti saya, beli 1 dapat 2 gitu kan ya, beli yang 2 bedroom dapat 3 bedroom gitu kan ya. Menurut saya itu hal-hal yang menurut saya karena masih bisa jalan. Kalau di travel beli 1 dapat 2 juga nggak ada orang yang bisa jalan. Itu Pak yang saya bilang. Makanya itu saya bilang, ya kan Pak. Sebenarnya ini terjadi Pak. 2 minggu lalu sebuah developer besar juga melakukan terobosan, mereka sell Pak. Harganya itu didiskon kurang lebih mungkin 70%. Jadi seperti Bapak bilang, yes, ya kan. Ini saya nggak sebut brand lah Pak ya, saya nggak sebut brand ya. Nanti kita japri aja. Laku nggak Pak? Berapa banyak yang closing? Laku Pak, habis. Itu. Yes. Itu. Yes, jadi seperti yang saya bilang, karena peluangnya ini masih ada, masih terbuka lebar. Orang-orang juga banyak yang megang cash, ya. Ketika ada penawaran yang tadi Bapak bilang, orang langsung lakukan. Yes. Pak Ruby, sorry kan, yes. Pak Ruby. Ya. Saya berbicara dengan banyak teman-teman. Kesimpulan saya adalah bahwa 1, uang itu masih ada, uang itu masih di tangan. Ya, yang terjadi adalah tidak terjadi cash flow, tidak terjadi perputaran. Malahan yang terjadi adalah mereka itu bingung. Sekarang itu stop, ngerem, nggak melakukan pengeluaran. Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa begitu ada promosi, orang nubruk juga gitu kan, ditubruk juga, diambil juga. Betul ya Pak ya? Yes. Betul. Saya mau loncat sedikit Pak. Kalau dari dunia travel, kita kena adalah mulai dari akhir Januari kita kena, mulai lalu Februari, Maret, April, Mei. Asumsi saya kalau mungkin ini adalah best scenario, Mei sudah selesai virusnya, Juni, Juli, Agustus kita sudah tidak di rumah lagi, dan kita udah mulai di kantor, dan mulai bisnis trip bisa jalan. Pertanyaan saya dari bisnis properti, kira-kira Bapak menganalisanya bagaimana? Asumsi bulan Mei adalah sudah selesai. Ya. Kalau untuk kembali seperti normal memang butuh waktu Pak, betul. Saya rasa saya sependapat sama Bapak gitu loh. Ya, kalau kembali ke normal gitu kan. Karena ini ya itulah sektor properti ini merupakan salah satu yang kena di awal juga pertama,
terus untuk bangkitnya butuh waktu juga, butuh waktu untuk memanasinnya lagi. Nah, maka itu kami ya sepakat di tim kami di Rent Property, kita tetap manasin Pak, tetap manasin, ya kan. Jadi ketika udah waktunya udah tiba, kita udah menang langkah. Kami udah menang langkah gitu loh Pak. Ini strategi juga kan. Kami udah menang langkah karena kita udah menabur terus nih. Karena yang kami lakukan menabur itu juga udah mendapatkan hasil gitu loh Pak. Bukan berarti nggak ada hasil. Nah, jadi seperti saya bilang, saya mengencourage, saya juga waktu itu diundang di teman-teman properti, saya bicara gitu. Saya bicara dengan lantang, saya bicara dengan bahwa ini masih banyak peluangnya gitu loh. Bukannya marketnya shutdown gitu loh. Ini beda dengan bisnis-bisnis lainnya gitu kan ya. Jadi please, ya, tapi balik lagi sih, orang kan pilihan sama pilihan apa yang dia pilih akan apa yang dia juga tuai gitu kan, apa yang dia lakukan gitu kan. Tapi kalau saya bilang, menurut saya ini momen-momen yang ini akan kelihatan gitu Pak. Di momen-momen seperti ini, siapa yang bisa survive, siapa yang bisa, maksudnya di bisnis properti Pak ya, saya nggak bilang bisnis lain gitu ya. Nah, ketika kita fokus, ya, konsisten, ya, orang-orang juga tahu, klien-klien akan lihat gitu sih Pak. Walaupun banyak keterbatasan, sekali lagi walaupun banyak keterbatasan, tapi at least apa yang kita ada di tangan, apa yang kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan, yang dengan fasilitas yang ada yang bisa, itu kita olah, gitu sih Pak. Dengan ada yang kita nggak bisa nyalain pemerintah, kita nggak bisa nyalain keadaan, nyalain virus, yang nggak bisa. Realitanya gini. Tapi mindsetnya yang saya juga belajar dari Pak Anton, ya kan, dari teman-teman di bidang mindset juga gitu kan, mindset yang kita ini menentukan langkah apa yang akan kita lakukan, dan langkah kita yang apa yang kita lakukan akan mempengaruhi juga, ya kan, respon dari luar gitu loh Pak. Nah, jadi kalau menurut saya, buat teman-teman khususnya yang di bidang properti, yuk mari teman-teman lakukan step-step yang tadi saya share tadi. Menurut saya simple, tapi ketika itu melakukan secara konsisten, itu akan ngegulung kayak bola salju, gitu kan. Itu ngegulung kayak bola salju, dan sebenarnya ya jangan meratapi keadaan ini gitu loh, tapi lihat apa yang kita bisa lakukan. Ya, sebenarnya saya juga salut dengan Pak Anton yang sebenarnya kan tour ini kan juga waktu itu banyak sekali ya, selain ini Pak ya, banyak sekali kan kena pengaruhnya dan lain-lain, disruption-nya kan banyak Pak. Tapi Pak Anton yang lakukan yaitu Pak Anton ngumpulin teman-teman semuanya, jadiin reseller, ya kan. Saya juga jadi belajar dari Pak Anton untuk jadi reseller. Saya salah satu yang jadi reseller, belajar dari Pak Anton, ya kan, bagaimana Pak Anton ya nggak nyerah sama keadaan, gitu kan. Pak Anton bisa aja kan nyerah sama keadaan atau gimana, tapi kumpulin rame-rame, ya kan. Ini loh ada peluang-peluang, gitu kan, peluang-peluang, gitu kan. Jadi melihat opportunity. Nah, kalau menurut saya yang Pak Anton lakukan, tepat. Sorry, dan bersin. Yang Pak Anton lakukan tepat, karena nanti ketika waktunya tiba, udah jalan-jalan, Pak Anton udah punya network itu. Ya kan? Pak, kalau kemana-mana pasti belinya pakai DX oleh. Pak, saya tertarik dengan Bapak ini memberikan banyak inspirasi buat saya. Saya masih ingat bahwa Bapak mempunyai reseller marketing yang cukup banyak. Berapa banyak Pak? Kalau boleh sharing mengenai rent property. Oke, jadi gini Pak. Ini sebenarnya program ini sebenarnya saya udah lihat dari zaman dulu Pak ya. Karena kita tahu lah, word of mouth itu powerful. Ya, sebenarnya dari dulu, ya dari zaman saya jadi sales, ya, kekuatan dari word of mouth ini, program kayak buyer get buyer, ya Pak ya, itu bagus sekali kan. Dan juga kalau kita pelajari juga sistem kayak multi level ya, kayak sistem kayak multi level kan bagus juga. Kita tahu lah bahwa MLM ini udah nggak digaji, tapi mereka juga karena diedukasi dan lain-lain, mereka bergerak gitu ya tanpa digaji dan lain-lain. Jadi kita bikinnya ya ini kayak program referensi gitu loh Pak. Kita nggak bikin sistem MLM, tapi kita bikinnya sistemnya program referensi. Jadi saya punya tim, yaitu ada manager, ada supervisor, kemudian ada sales gitu kan ya. Jadi nah
saya percaya bahwa setiap sales ini punya network lagi. Setiap orang kan punya teman, ya kan punya ini. Nah, jadi kalau sales kami kan memang digaji, supervisor digaji, manager digaji, gitu. Nah, jadi kami dan property mengencourage ya, mewajibkan bahwa teman-teman juga, teman-teman di sales punya bangun tim lagi, Pak. Bangun tim lagi. Dan satu orang itu, ya ada yang 10, ada juga yang lebih banyak, ada sampai 50 orang, satu orang ya Pak ya. Dan mereka koordinir di WA group gitu Pak. Jadi masing-masing sales itu punya. Kadang saya ada beberapa yang sales-sales yang banyak gitu ya, banyak timnya, ya banyak referensinya. Saya masuk situ. Saya kadang sharing juga edukasi. Kayak ntar nih jam 11.30 saya akan sharing secara online lewat Zoom ya. Saya akan sharing kepada online di tim kayak referensi gitu Pak. Jadi saya ngajarin gimana promosi tadi seperti yang saya sharing ke Bapak, saya cara ajarin langkah-langkahnya ya. Dan itu akan bergerak Pak, gitu. Itu akan bergerak ya kan. Tapi balik lagi ada yang aktif, ada yang enggak. Ya, tapi kalau kita nggak melangkah aktif duluan, boro-boro pasti 100% gagal gitu kan. Tapi berapa banyak sekarang marketingnya Pak? Itu kurang lebih sih ribuan sih Pak memang. Oke, saya sekali lagi Pak. Ya. Sekali lagi bahwa menurut saya itu nggak jaminan. Ya nggak jamin bahwa semuanya bisa closing nggak. Gitu loh. Nggak jaminan. Tapi minimal dari orang-orang yang mau juga untuk mereferensikan dan lain-lain, minimal Pak, itu impact-nya gaungnya luar biasa. Oke. Minimal gini Pak, prinsip saya, kalau ada yang bantuin, aduh thank you banget, gitu kan, ada yang bisa bantuin, thank you banget, gitu Pak. Oke, Pak, kita buka tanya jawab ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau tanya ke Pak Ruby. Pak Ruby ini adalah ahlinya properti agency. Sudah berapa lama ya Pak ya di properti Bapak? Kalau saya di properti dari 2002 Pak. 2002 Pak. 18 tahun Pak. Nggak salah ya Pak, 18 tahun. Bapak kelihatannya 70 tahun Pak. Umurnya kayak imut begini, waduh. Ini karena belajar dari Pak Anton ini. Saya belajar sama Pak Anton. Dari saya sering jalan-jalan, Pak. Sering jalan-jalan. Awet muda, Pak. Yes. Sering jalan-jalan, betul sekali. Teman-teman ada yang mau bertanya tips and trick bagaimana seorang Ruby Herman menghadapi COVID ini sebagai seorang property agency yang punya ribuan marketingnya. Dan saya salut ya Pak, kemarin Bapak kasih lihat saya bahwa masih ada agensinya, masih ada marketingnya yang sudah closing. Cash keras gitu ya, waduh, cash keras jadi gini loh Pak, masa cash keras gitu ya. Saya kalau bisa, nah ini loncat sedikit ya Pak ya. Oke. Pak, saya loncat sedikit ya Pak ya. Tadi bicara cash keras. Saya malahan kalau lagi cicilan, kalau bisa saya minta keringanan loh Pak. Saya bayar bunganya aja. Menurut Bapak apakah saya salah? Malahan Bapak katakan bahwa masih ada yang cash keras gitu ya, luar biasa. Balik lagi Pak, sebenarnya gini Pak, mohon maaf ya Pak. Balik lagi kepada pilihan. Planning orang-orang beda-beda. Ya kan, kalau Bapak mungkin melihatnya, saya bisa lakukan atau putar lagi ke bisnis yang lain, atau bisa dialokasikan ke budget-budget yang lain, ya kan. Tapi ada juga orang-orang yang udah nabung Pak. Udah nabung, ya kan, bertahun-tahun, ya kan. Dan ini tak saatnya gitu kan. Mereka mau punya rumah yang tadi, rumah kecil mau rumah gede gitu deh. Ataupun sebaliknya gitu kan. Mereka udah alokasikan budget ini untuk beli rumah. Jadi daripada kalau ada orang yang bisa muterin uang Pak, ada juga orang yang nggak bisa muterin uang, daripada uangnya hilang ke yang nggak karuan gitu kan, lebih baik dialokasiin ini udah beres, tenang ya kan, nggak dikejar-kejar utang ya kan, dan gue bisa tinggal di situ ya, bisa nyaman sama keluarga gitu sih Pak. Oke, teman-teman silahkan, monggo silahkan ada yang mau bertanya.
tips and trick daripada Pak Ruby mengelola ribuan marketing agency-nya sudah 18 tahunan. Ini baby face banget gitu ya. Pak, umur berapa sih Pak? Anak 1, istri 1, properti lebih dari 40 Pak. Hah? 40 Pak. Oh, Lagi bikin 40. Iya, Pak, silakan Pak. Ini ada pertanyaan, silakan. Oke. Strategi marketing yang tepat untuk memancing konsumen industri properti selama pandemi, mainin cashback, diskon bunga in-house, atau seperti apa Pak? Mengingat saat ini konsumen pada fokus megang cash. Nah, balik lagi, menurut saya, ini kita mesti bikin beberapa skenario. Ya, bikin beberapa skenario. Kenapa bikin beberapa skenario? Karena tadi, kebutuhan orang dan juga kemampuan orang beda-beda. Ya kan? Cara manage keuangan orang beda-beda. Ya kan? Nah, kalau mungkin kita mesti siapin antara cash keras, cash bertahap, atau mungkin yang KPR. Ya kan? Balik lagi. Nah, 3 macam ini, ya, kita tinggal mainin bonus-bonusnya. Kadang gini loh, orang mau beli rumah, mereka nggak suka hadiah langsung, mereka maunya pengen diskon. Gitu, ada juga kayak gitu Pak ya. Mereka nggak butuh bonus-bonus kayak AC lah, kemudian kayak TV, nggak butuh gitu. Jadi menurut saya kita mesti tahu nih kebutuhan orang apa, ya kan? Jadi menurut saya gini, Anda bikin strategi boleh 3 macam, ya kan? Cash keras mungkin ada promo diskon, kemudian cash bertahap juga ada cicilan yang ke developer, atau mungkin KPR dengan promo-promo mungkin ada cashback, diskon bunga, dan lain-lain. Tapi balik lagi, orang itu pasti beda-beda. Negosiasinya pasti akan beda. Ya kan? Banyak orang yang suka mentingin diskon. Yes. Ketika harga diskon, mereka sikat. Ada juga yang mentingin soal hadiah. Ya. Kalau menurut saya, kategori beberapa orang ini harus kita tawarkan. Jadi tinggal kliknya yang mana nih gitu loh. Sama kan, kayak bisa jalan-jalan Pak. Ada yang orang tua sukanya ya kan ke tempat-tempat ya shopping lah ya. Ada mungkin anak muda yang sukanya yang ke naik-naik gunung gitu loh Pak ya. Sukanya yang lebih adventure gitu kan. Nah sebenarnya kita mesti menjawab semua kebutuhan dong Pak. Tinggal nanti kalau nggak suka naik ya udah deh kita alokasi nongkrongnya di mana gitu kan Pak. Jadi maksudnya kita juga harus jeli. Jadi saran saya gini, buat teman-teman di pelaku industri properti, kita harus cari tahu case per case keinginan si konsumen ini apa. Jadi secara general, yes, Anda bisa lakukan. Tapi kita pas ketemu sama orang tersebut, kita harus cari tahu. Jadi makanya saya mengajarkan di tim saya, kita ada kalimat-kalimat tanya, Pak. Yang mengerucutkan kepada kebutuhan, ya kan, kekuatan mereka, ya kan, seperti apa, baru kita sajikan sesuai sama kebutuhan dan juga kemampuan. Semoga bisa bermanfaat. Keren. Oke, teman-teman, saya buka 2 pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri karena Pak Ruby harus ada next program. Silakan bertanya tips and trick untuk bidang properti atau mau tanya apa saja silakan karena Pak Ruby ini juga seorang mentor yang serba bisa ya. Pak Ruby, restart your business. Apa yang Pak Ruby akan restart di dalam bisnis Pak Ruby atau secara pribadi setelah di rumah saja selesai kita balik ke kantor, what is your next? Silakan. Ya, nah menurut saya banyak hal-hal baru yang akan terjadi gitu Pak. Banyak hal-hal baru ya. Kayak seperti ini, kita kebanyakan sekarang ini kan kebanyakan kerjanya dari rumah. Yang dulu orang bilang, wah nggak bisa, properti kan harus ini kan, meetingnya harus ketemu tatap muka dan lain-lain. Sekarang kita meetingnya secara online, gitu kan. Ya kan, dengan keadaan seperti ini, ya kan, kita meetingnya secara online. Dan juga meeting ke konsumen itu juga ternyata bisa lakukan secara online. Jadi banyak hal-hal baru yang kita bisa adaptasi dan kita bisa lakukan. Jadi dengan hal seperti ini, selain datang ke kantor, kita juga bisa buat kayak presentasi produk secara online.
gitu kan, presentasi secara online, karena ini bisa terjadi. Dan juga kita bisa melihat peluang-peluang apa yang kita bisa lakukan, atau lihat nih target marketnya atau segmen marketnya maunya seperti apa. Kita bisa gali juga ya. Kalau menurut saya restart your business untuk properti mungkin nggak seperti kayak dari nol sih Pak, menurut saya ya. Nah tapi mungkin ada pola-pola atau cara-cara baru yang bisa kita lakukan, kita bisa pelajari, dan kita bisa lebih efektif gitu loh Pak. Lebih efektif. Sebenarnya kayak gini Pak, kalau properti ini yang kenapa saya cenderung masuk ke YouTube gitu ya, karena kita lihat kayak saya seperti punya toko online, di mana saya bisa sharing, saat sekali bikin video, tapi sharingnya bisa ribuan kali, bahkan ratusan ribu. Bahkan ada beberapa video yang ditonton ratusan ribu. Jadi saya nggak harus repot-repot jelasin lagi, gitu, Mbak. Jadi kayak gitu, itu seperti itu sudah dilihat gitu. Nah, tapi saya juga mesti duplikasi kepada tim-tim yang mau belajar, yang mau take action gitu kan, untuk meningkatkan penjualan mereka juga. Jadi saya duplikasi gitu. So, menurut saya ini dengan kondisi seperti ini, ya, apalagi khususnya properti, ini juga dibongkar gitu, bahwa properti pun juga bisa dilakukan secara online dengan adanya kondisi seperti ini. Oke, menarik. Ada hal yang terakhir mungkin yang Pak Ruby mau sampaikan untuk kita semua? Ada yang nanya juga, boleh saya jawab Pak? Ya, ya, silakan. Iya, dari Khairania ya, Pak. Oke. Pak mau tanya gimana cara kita menjaga semangat kita untuk fokus jualan? Yes, saya jawab dulu. Pertama, teman-teman ya, isi diri teman-teman nih, isi pendengaran ya, isi pendengaran, penglihatan ya, kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang sifatnya mendidik kita untuk sesuai dengan bisnis kita gitu. Itu teman-teman, itu yang teman-teman bisa lakukan. Jadi teman-teman kayak bisa misalnya di properti, teman-teman dengerin juga pelaku-pelaku bisnis properti yang sukses gitu kan. Teman-teman ikut Zoom meetingnya, atau teman-teman ikutin IG live-nya, teman-teman juga bisa ikutin kayak motivasi dari Pak Anton nih. Kan Pak Anton meluangkan waktu, ya kan, menghadirkan, ya kan, para pelaku-pelaku bisnis yang sukses. Strategi-strategi kan bisa dipelajari. Dulu sebelum saya merintis atau gimana gini ya, saya juga banyak belajar, ya kan, ikut Billionaire Mindset. Dulu kopdar ya Pak Anton ya. Dulu saya masih ingat tuh di HCM, ya kan, di Plaza Semanggi. Pak Anton saya belajar duduk. Ya dulu mungkin saya belum begitu kenal Pak Anton, tapi saya duduk belajar, denger, makan bakmi, gitu kan Pak Anton. Tapi itu ilmu kan nyerap, gitu kan ya. Bukannya kan kita pilih, mau kita ngegosipin keadaan ini, banyak yang meninggal lu, ini lu, ini. Ya kan, tapi daripada itu mendingan kita isi sesuatu yang bisa menguatkan kita, ya kan, menguatkan mindset kita juga, ya, dan juga pikiran kita juga jadi lebih sharp gitu kan ya. Karena ketika kita belajar dari orang-orang lain yang sukses, maka ilmu itu kan akan terserap gitu kan ya. Dan kita ilmu itu akan terpakai saat kita menghadapi masalah, baru tuh kepake gitu kan ya. Nah, saat ini lagi banyak masalah. Pertanyaannya kepada diri kita, apakah kita mau larut dalam permasalahan ini, atau kita masih mau lihat peluang-peluang yang ada gitu loh, peluang-peluang yang ada khususnya di bidang properti, khususnya yang buat teman-teman yang belum pernah closing. Yes, ini tantangannya, ini perjuangannya, ya kan, step by stepnya udah dilakukan apa belum, itu pertanyaan saya. Ya tadi apa yang saya share, ya kan, ada dari media sosial, ada dari media online, ya itu udah dilakukan apa belum. Di Facebook teman-teman ini mempromosikan properti atau mempromosikan produk yang lain, atau mempromosikan hal-hal yang nggak penting, atau sharing-sharing berita yang mungkin memperburuk keadaan gitu. Nah ini balik lagi, kadang small step ya, tapi different hasilnya, resultnya different gitu. Jadi kalau menurut saya, ya kan, kayak saya memulai YouTube gitu kan, mulai YouTube marketing, mulai mempromosikan di YouTube
properti di YouTube gitu kan, awal-awalnya baru ada yang nonton gitu, baru ada yang nonton. Paling cuma saya sama istri saya yang nonton gitu kan. Ya tapi karena saya konsisten, komitmen dan lain-lain, itu menjadi magnet. Itu menjadi magnet, ya. Itu menjadi magnet, ya bahkan saya dapat kesempatan pertama kan dari Pak Doni The Kaiser. Pak Doni The Kaiser ya kan kasih kesempatan saya isi konten di Haindo TV, ya kan, konten propertinya, ya kan, Haindo TV. Wah, sebuah kehormatan juga buat saya. Habis itu Pak Anton yang kasih kesempatan gitu, Pak Anton yang rekomendasikan, thank you Pak Anton gitu kan. Pak Anton yang rekomendasikan. Jadi, tapi ini nggak terjadi kalau kita nggak berkarya gitu. Ini nggak terjadi kalau kita nggak melakukan sesuatu yang awalnya mungkin nggak dilihat orang gitu loh. Kayak kita iklan, kayak kita posting, awalnya tuh nggak spektakuler, nggak langsung menang gitu atau langsung mendapatkan hasil, enggak gitu. Polanya seperti kayak mancing itu kayak nggak ada orang yang lihat gitu kan. Orang yang lihat nanti kalau kita udah dapat hasil pancingan, betul ya Pak Anton ya. Kalau kita lagi nabur, lagi mancing, lagi iniin umpan, nggak ada yang mau lihat, ya, nggak ada yang mau lihat, nggak ada yang mau tahu gitu loh Pak. Nggak ada yang mau tahu. Tapi ketika umpan ini dapat ikan yang besar, orang-orang akan berlomba-lomba cari tahu, lu pakai umpan apa sih, tekniknya gimana sih, lu pakai kailnya apa sih, betul nggak Pak Anton? Itu dia. So teman-teman, kalau teman-teman lagi di masa, teman-teman lagi belum closing, artinya belum dapat hasil, ikannya belum dapat, you need to upgrade yourself, ya. Gimana belajar dari pakai kail apa nih, pakai umpan apa, gitu kan. Sampai tiba waktunya, teman-teman akan merasakan membawa pulang ikannya atau closingnya. Mari kita makan ikan, gitu ya. Ajak aja kalau makan ikan ya. Pak Anton sering nih ajak saya makan ikan. Thank you Pak Anton. Pak, closing Yes. Pak, monggo silahkan. Closing, yes teman-teman. Menurut saya gini, teman-teman, kita nggak bisa merubah keadaan. Tapi yang kita bisa rubah adalah diri kita. Ya, kita nggak bisa ngatur keadaan, tapi yang kita bisa atur adalah diri kita. Ya, respon kita terhadap permasalahan, terhadap situasi itu menentukan mau jadi apa kita. Ya, nah saya berharap teman-teman dalam keadaan seperti ini stop blaming others, ya, stop menyalahkan keadaan, ya, tapi mari dengan apa yang kita punya, ya, dengan apa yang kita miliki, ya, mari kita renungkan potensi apa yang kita punya, ya kan, fasilitas-fasilitas yang masih ada apa nih. Dengan yang ada itu kita berjuang, ya, kita kolaborasi dan juga kita beraksi ya, apa yang kita bisa lakukan ya untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga bisa bermanfaat. Salam rise and shine. Keren. Makasih Pak Ruby, kita akan sering-sering ketemu dan terima kasih kembali buat teman-teman yang setia. Masih ada puluhan yang masih mantengin gitu ya. Nanti jam 2 hari ini saya off karena saya harus mengisi acara di Eljon TV. Eljon minta saya di Zoom ya. Nanti saya undang juga teman-teman juga bisa di Zoom, Pak Anton bisa nonton juga Pak Anton di Zoom. Itu bisa Pak Anton. Oke. Siap. Oke, Pak Ruby terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dan semangat. Salam travel. Yes. Salam travel. Bye. Kalau jalan-jalan ingat travel. Wah. Terima kasih teman-teman semua. See you.